seorang pria berkulit hitam, tanpa harta, tanpa kebebasan, dibaringkan di bawah terik matahari Makkah. Dadanya ditindih batu besar. Namun di tengah rasa sakit yang bisa merenggut nyawa, ia tidak berteriak minta tolong. Ia tidak menangis meminta belas kasihan. Dari bibirnya hanya keluar satu kata, Ahad, Ahad. Satu kata itu mengguncang Makkah. Satu kata itu mengubah sejarah Islam. Dan pria yang dulu dihina sebagai budak, kelak suaranya dipilih langsung oleh Rasulullah untuk memanggil seluruh umat Islam menuju sholat. Inilah kisah Bilal bin Rabah. Di tengah panasnya padang pasir Makkah, di sebuah masa ketika manusia dinilai bukan dari ketakwaannya, tetapi dari status dan keturunannya, lahirlah seorang lelaki yang kelak namanya harum sepanjang sejarah Islam. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang terpandang. Ia adalah seorang budak, berkulit hitam, dan tidak memiliki apa-apa. Namun justru dari sanalah Allah mengangkat derajatnya setinggi langit. Dialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lahir di Makkah dari seorang ibu bernama Hamamah, seorang budak perempuan dari Habasyah, Ethiopia. Sejak kecil, Bilal sudah mengenal kerasnya hidup. Ia hidup dalam perbudakan, tidak memiliki kebebasan, dan setiap hari hanya mengenal perintah serta siksaan. Tuannya adalah Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar Quraisy yang terkenal kejam dan sangat membenci ajaran Islam. Saat Islam mulai disampaikan secara sembunyi-sembunyi oleh Nabi Muhammad, cahaya tauhid perlahan menyinari hati orang-orang yang tulus mencari kebenaran. Termasuk di antaranya adalah Bilal. Ketika ia mendengar ajaran bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh warna kulit atau status, melainkan oleh iman dan takwa, hati Bilal bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai sebagai manusia. Bilal pun memeluk Islam secara diam-diam. Namun keislamannya tidak berlangsung lama dalam kerahasiaan. Ketika Umayyah bin Khalaf mengetahui bahwa budaknya telah mengikuti ajaran Muhammad, murkanya tak terbendung. Bilal diseret keluar rumah, diikat, dan disiksa dengan cara yang sangat kejam. Di bawah terik matahari Makkah, Bilal dibaringkan di atas pasir panas. Sebuah batu besar diletakkan di atas dadanya. Tubuhnya lemah, napasnya sesak, namun lidahnya tetap kuat. Setiap kali ia dipaksa untuk kembali menyembah berhala, dari mulut Bilal hanya keluar satu kata, Ahad, Ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Cambukan demi cambukan mendarat di tubuhnya. Namun imannya tidak goyah. Bilal memilih menahan rasa sakit yang luar biasa daripada mengingkari Tuhannya. Ia tahu, mungkin tubuhnya disiksa, tetapi jiwanya telah merdeka. Melihat penderitaan itu, hati Abu Bakar As-Siddiq tergerak. Dengan penuh belas kasih, Abu Bakar menebus Bilal dari perbudakan Umayyah bin Khalaf dan memerdekakannya. Sejak hari itu, Bilal bukan lagi seorang budak. Ia adalah seorang Muslim yang bebas dan mulia. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan Islam mulai tegak, Allah memberikan kehormatan besar kepada Bilal. Ketika adzan disyariatkan, Rasulullah memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Bukan karena wajahnya, bukan karena keturunannya, tetapi karena imannya. Suara Bilal yang lantang dan penuh ketulusan mengumandangkan adzan di Madinah. Suara itu bukan sekadar panggilan sholat, tetapi simbol kemenangan tauhid atas kezaliman.
Setiap kali Bilal mengucapkan Allahu Akbar, ia seakan mengingatkan dunia bahwa Allah lebih besar dari segala penindasan. Bilal sangat mencintai Rasulullah. Ia selalu berada di dekat beliau, melayani dengan sepenuh hati. Namun ketika Rasulullah wafat, dunia terasa gelap bagi Bilal. Ia tidak sanggup lagi mengumandangkan adzan. Setiap kali sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya terisak, air matanya mengalir, dan ia pun berhenti. Bilal akhirnya meninggalkan Madinah dan ikut berjihad di jalan Allah. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke Madinah atas permintaan Hasan dan Husain. Saat Bilal kembali mengumandangkan adzan, seluruh Madinah menangis. Mereka teringat Rasulullah, teringat masa-masa indah bersama beliau. Bilal bin Rabah wafat di Syam. Namun namanya tidak pernah mati. Kisahnya hidup dalam sejarah, dalam adzan yang kita dengar setiap hari, dan dalam pelajaran bahwa iman mampu mengangkat seseorang dari kehinaan dunia menuju kemuliaan abadi. Dari Bilal, kita belajar bahwa keteguhan iman lebih berharga dari kenyamanan hidup, bahwa penderitaan di jalan Allah tidak pernah sia-sia, dan bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta, melainkan hati dan ketakwaan. Semoga kisah Bilal bin Rabah menguatkan iman kita, meneguhkan tauhid kita, dan mengingatkan bahwa setiap ujian memiliki kemuliaan di sisi Allah.